Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk pembelajaran ekonomi untuk SMA kelas 10. Pada bab ini kita akan belajar tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar. Tujuan pembelajarannya antara lain: pertama, menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, mendeskripsikan fungsi permintaan dan penawaran, menjelaskan kurva dan hukum permintaan dan penawaran, mengidentifikasi proses terbentuknya harga keseimbangan, menjelaskan pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran, menjelaskan pengertian dan peran pasar, menjelaskan macam-macam pasar, mendeskripsikan bentuk pasar, dan menjelaskan peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: yang pertama, harga barang komplementer dan barang substitusi. Yang kedua, jumlah pendapatan. Yang ketiga, perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Yang keempat, jumlah dan karakteristik penduduk. Yang kelima, perkiraan dan harapan masyarakat. Yang keenam, hari raya keagamaan. Dan yang ketujuh, kondisi sosial dan ekonomi. Penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor penawaran antara lain ekspektasi dan harapan produsen, kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah produsen, peristiwa alam, serta harga barang dan jasa lainnya. Fungsi permintaan. Banyak sedikitnya barang yang diminta oleh konsumen tergantung pada tinggi rendahnya harga. Muncul fungsi permintaan yaitu QD sama dengan fungsi dari PD. Dengan muncul jika harga barang naik, kondisi ceteris paribus, maka jumlah permintaan barang akan berkurang. Jika harga barang turun, jumlah permintaan naik. Pada fungsi penawaran, jumlah penawaran suatu barang juga tergantung pada harga barang dengan kondisi ceteris paribus. Sehingga muncul fungsinya QS sama dengan fungsi dari PS. Jika harga barang bertambah, jumlah penawaran bertambah. Sebaliknya, jika jumlah harga turun, jumlah penawaran berkurang. Hukum permintaan berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat dengan kondisi ceteris paribus. Kita lihat pada penjelasan tabel permintaan Dina terhadap apel selama 1 bulan. Kombinasi A, harga 5.000, maka yang diminta adalah 10 kilo. Kombinasi B dengan harga 4.000, yang diminta 20 kilo. Kombinasi C dengan harga 3.000, yang diminta 30 kilo. Kombinasi D dengan harga 2.000, yang diminta 40 kilo. Dan kombinasi E dengan harga 1.000, yang diminta 50 kg. Kita lihat pada kurva titik A hingga titik E, dengan kondisi harga per kilogramnya semakin menurun, maka kuantitas yang diminta semakin banyak. Hukum penawaran. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan semakin menurun dengan kondisi ceteris paribus. Kita lihat pada kurva penawaran di sini, tabel penawaran apel dari toko Total Fresh dengan 5 kombinasi. Kombinasi pertama A, harga per kilogram 5.000, maka yang ditawarkan 60 kilo. Kombinasi B dengan harga 4.000, maka penawaran yang ditawarkan adalah 50 kg. Kombinasi C dengan harga 3.000, maka penawarannya 40 kg. Kombinasi D dengan harga 2.000, penawarannya 30 kg. Dan kombinasi E dengan harga 1.000, penawaran 20 kg.
Sehingga kita lihat pada kurva dari A hingga E, kurvanya kita lihat ya. Di sini dari harga semakin harganya turun, maka penawarannya pun semakin turun. Pergerakan kurva permintaan kita lihat pada poin A ke B, di mana pada poin A dengan jumlah kuantitinya 10, harganya di angka 100.000. Sedangkan pada titik B dengan kuantitas 5, maka harganya adalah 200.000. Kita lihat dari A ke B, ketika kuantitasnya berkurang, harganya semakin naik. Atau sebaliknya, kita lihat dari B ke A, jika kuantitasnya menaik, maka harganya turun. Itu adalah sifat dari pergeseran kurva permintaan. Sekarang kita lihat pergeseran kurva penawaran, di mana dari titik A ketika kuantitasnya 2, harganya 100.000. Kemudian ketika titik C, ketika harganya meningkat dengan angka 4, maka harganya pun meningkat menjadi 300.000. Itulah sifat pergerakan kurva penawaran. Pada slide selanjutnya, kita lihat pergeseran kurva A pada gambar kurva A dengan B. Apa yang membedakan itu lebih kepada ketika kurva A, dia memperlihat ketika demand 1 bergeser ke demand 2 dengan harga tetap di angka 6.000, itu dapat mengakibatkan perubahan permintaan dari 50 kilo kepada 70 kilo. Sedangkan pada kurva B, di mana demand 1 bergerak ke demand 2, ketika harga 6.000 dengan permintaan 50 kg, justru mengalami penurunan menjadi 30 kg. Jadi, pergeseran kurva permintaan juga bisa disebabkan hal lain meskipun harga tidak berubah atau dianggap tetap. Pada pergeseran kurva penawaran pun terjadi hal yang sama. Ketika harga tetap di angka yang sama, kurva penawaran pun dapat bergeser. Kita lihat pada yang kurva sebelah kiri, ketika penawarannya bergeser ke sebelah kanan, meskipun harga tetap di angka 6.000, penawaran yang tadinya 50 kg meningkat menjadi 70 kg. Namun pada kurva sebelah kanan kita lihat pada saat harga 6.000 yang awalnya penawarannya 70 kg berubah menjadi 50 kg. Jadi pergeseran kurva penawaran pun dapat terjadi meskipun harganya tetap. Proses terbentuknya harga keseimbangan atau yang kita kenal dengan istilah harga pasar terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kita lihat di sini, ketika kurva supply dengan demand bertemu, maka akan muncul equilibrium atau keseimbangan. Kita lihat pada tingkat harga 5.000, kuantitas yang diminta 30, sedangkan yang ditawarkan 102 kg. Ketika harga 4.000, kuantitas yang diminta 48 kg, sedangkan yang ditawarkan 84 kg. Ketika harga 3.000, baik yang diminta maupun yang ditawarkan sama-sama berjumlah 66 kg. Ketika angka 2.000, maka yang diminta 84 kg dan yang ditawarkan 48 kg. Dan ketika harga 1.000, kuantitas yang diminta 102 kg dan yang ditawarkan 30 kg. Kita dapat lihat berarti angka atau harga keseimbangan adalah di angka 3.000, di mana kuantitas yang ditawarkan maupun yang diminta sama, yaitu di angka 66 kg. Proses terbentuknya harga keseimbangan jika berhubungan dengan golongan pembeli dan penjual, maka akan muncul 4 golongan. Golongan yang pertama adalah pembeli supermarginal, yang kedua pembeli submarginal, yang ketiga penjual supermarginal, dan yang keempat penjual submarginal. Apa bedanya? Kita lihat. Jika pada kurva demand, pembeli supermarginal itu berada di posisi atas.
di mana di situ terjadi premi konsumen. Artinya konsumen dengan harga berapapun dia akan mau melakukan pembelian atau permintaan. Sedangkan pada kurva demand yang paling bawah itu masuk kepada pembeli submarginal. Artinya pembeli baru akan melakukan permintaan jika harga sudah turun. Kepada kurva supply dibagi dua, supply yang bagian atas, penjual submarginal. Di sini termasuk bahwa penjualnya itu sudah tidak lagi memikirkan harga. Artinya ketika harganya mahal pun mereka tetap melakukan penawaran. Sedangkan pada supply bawah itu masuknya penjual supermarginal, di mana penjual akan menjual barang atau akan menawarkan barang jika harganya murah, maka termasuk daerah premi produsen. Dalam proses pembentukan harga ini jelas terlihat berlakunya hukum permintaan dan penawaran. Pengaruh pergeseran kurva permintaan kita lihat ada dua ya, kurva kanan dan kiri. Pada yang sebelah kiri di situ ketika supply dengan demand-nya mengalami pergeseran, maka akan terjadi equilibrium yang kembali terbaru. Artinya ketika dia bergeser dengan kita lihat ya, demand yang pertama itu kan di angka harganya 3.000, permintaan dan penawarannya adalah 66. Kemudian terjadi pergeseran demand 1 dengan dimana awalnya harganya 3.000, maka permintaannya 48. Namun karena kita berhubungan dengan equilibrium, maka supply-nya juga menyesuaikan sehingga titik equilibrium yang terbaru adalah di angka 57 kg dan harganya 2.500. Sedangkan kurva yang sebelah kanannya kita lihat yang bergeser demand-nya itu ke kanan. Artinya dari 66 kg bertambah menjadi 84 kg. Equilibrium yang awalnya 66 dia otomatis harus bergerak mengikuti, tetapi sesuai mengikuti kurva supply, sehingga muncul equilibrium 2 di mana harganya menjadi 3.500 dan penawaran dan permintaannya di angka 75 kg. Sedangkan pada kurva penawaran juga sama halnya. Jika sudah terjadi keseimbangan, apabila supply bergeser ke kiri, maka equilibriumnya pun akan berubah dari 66 menjadi 57, dengan harga pun sama disesuaikan menjadi 3.500. Sedangkan sebelah kanan kita lihat supply-nya yang bergeser ke kanan, maka equilibriumnya pun berubah dari 66 menjadi 75 dengan harga penyesuaian 2.500. Di sini kita lihat pengaruh pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Ketika supply dan demand itu berpindah atau bergeser, maka equilibriumnya pun akan melakukan penyesuaian pula. Ketika yang pertama, kurva yang bagian paling kanan, paling kiri itu harganya dianggap tetap. Ya, harga dianggap tetap, maka yang bergeser adalah lebih kepada kuantitas. Pada kurva yang di tengah, ini harga bergerak sehingga equilibriumnya pun dia akan bergeser penyesuaian antara supply dengan demand. Begitupun dengan kurva yang paling kanan, harganya itu diturunkan, kemudian adanya pergeseran pada kurva supply dan demand. Fungsi matematika pada harga keseimbangan kita contohkan, fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 40 dikurangi 3PD dan fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan 2PS dikurangi 5. Ini adalah contoh bentuk fungsi ya. Nanti untuk perhitungannya kita masuk pada hal yang lain. Pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Sistem perpajakan yang dikenakan pemerintah terhadap suatu barang dibedakan menjadi dua macam, yaitu pajak tetap atau lump sum tax dan pajak proporsional atau proportional tax. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi yang diberikan pemerintah terhadap satu barang bertujuan agar harga barang tersebut dapat dijual dengan harga rendah oleh produsen. Pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas. Elastisitas permintaan adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga.
Macam-macam elastisitas permintaan dibagi 5: permintaan elastis, permintaan inelastis, permintaan elastis uniter, permintaan elastis sempurna, permintaan inelastis sempurna. Elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Macam-macam elastisitas penawaran pun sama seperti permintaan dibagi 5, yaitu penawaran elastis, penawaran inelastis, penawaran elastis uniter, penawaran elastis sempurna, penawaran inelastis sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan: yang pertama, ketersediaan barang substitusi; yang kedua, proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang; yang ketiga, kategori barang apakah termasuk kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah; dan yang keempat, keragaman penggunaan barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran dibagi 4. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi; kedua, daya tahan barang; ketiga, mobilitas faktor produksi; dan yang keempat, kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Masuk kepada pengertian dan peran pasar. Apa itu pasar? Pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga harga dapat ditetapkan. Peran pasar ada 6. Yang pertama, melakukan promosi. Yang kedua, menetapkan harga dan nilai. Yang ketiga, mendistribusikan barang dan jasa. Yang keempat, menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Yang kelima, menentukan jumlah persediaan. Dan yang keenam, mengatur kegiatan produksi. Bentuk pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Itu pasar yang menggambarkan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Bentuk yang kedua adalah pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, semua produk yang dijual terlihat identik sehingga pembeli tidak dapat membedakan apakah suatu barang berasal dari produsen A atau B. Selanjutnya, pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Contohnya adalah PT Perusahaan Listrik Negara yang berbentuk Persero adalah salah satu contoh pelaku pasar monopoli di Indonesia yang menjual produk berupa energi listrik. Selanjutnya, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Dapat kita lihat pada gambar adalah perusahaan Semen Indonesia sebagai salah satu pelaku pasar oligopoli. Pasar smartphone adalah salah satu contoh pasar oligopoli karena didominasi oleh segelintir perusahaan. Selanjutnya, pasar persaingan monopsonik atau istilah lainnya pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contohnya pasar sepeda motor di Indonesia. Peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Hadirnya internet membuat perdagangan dapat dilakukan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-commerce atau electronic commerce. Data Menkominfo mencatat nilai transaksi e-commerce di Indonesia pada tahun 2014 mencapai sekitar 12 miliar dolar atau sekitar 150 triliun rupiah. Wow, tentunya pada saat ini akan lebih besar ya. Dalam e-commerce, perusahaan atau perorangan dapat menjual produknya kepada konsumen melalui internet lewat situs mereka sendiri. Iptek dapat mengubah struktur pasar, contohnya inovasi di bidang seperti perkembangan komputer pribadi di tahun 1980-an, misalnya mengubah kondisi industri komputer yang dimonopoli perusahaan IBM. Sekian penjelasan dari Ibu, kita bertemu lagi pada materi ekonomi selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.